justru jangan takut untuk masuk IP gitu. Karena kalau misalnya pengen berkembang dari sisi bahasa misalnya, kalau nggak masuk IP malah jadi, kalau masuk IP malah jadi justru kemampuannya meningkat, dan itu saya saksikan sendiri di mahasiswa-mahasiswa kita. Kita punya visiting profesor dari universitas 500 teratas dunia. Sudah 1 tahun terakhir kita punya dari National University of Singapore, khusus untuk mengajar di international program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ngalir? Kembali lagi di acara Ngalir Talk Show, ngobrol ala IR, yang dipersembahkan oleh Laboratorium Diplomasi Program Studi Hubungan Internasional UII. Saya Enggar akan menemani Sobat Ngalir dalam berbagi cerita dan inspirasi dengan tamu istimewa kita, Ibu Karina Utami Dewi, Sekretaris Internasional Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Selamat datang Bu Karina, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Enggar apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Semoga Bu Karina sehat selalu. Ya, tetap prokes jangan lupa. Betul. Kayak masker, cuci tangan, loh jadi promosi. Sebagai informasi, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia telah berdiri sejak 2014 dan terus bertumbuh hingga saat ini. Dan pada tahun 2018, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia pertama kali membuka internasional program pada tahun 2018 yang juga terus berkembang menjadi salah satu internasional program hubungan internasional terkemuka di daerah istimewa Yogyakarta. Langsung saja, boleh kita diskusi. Iya. Oke, Ibu Karina, apakah di sini kita bisa melihat bahwa ada program reguler dan juga program internasional program. Namun bila kita lihat lebih dalam, struktur kurikulumnya itu mirip, sama. Lalu apa sih yang membedakan antara reguler dan internasional program? Iya. Oke, terima kasih Pak Enggar pertanyaannya. Jadi memang dari tadi kayaknya Pak Enggar memperkenalkan profil program internasional. Kalau untuk Prodi HI sendiri tuh jadi ini banget ya, internasionalnya ada 2 kali gitu. Program internasional, program studi hubungan internasional. Artinya, kalau HI sendiri kan secara umum kita mengenal keilmuan HI itu sebagai sesuatu yang sangat aware dengan hal-hal yang sifatnya global, politik, keamanan, ekonomi gitu. Dari sisi kurikulum tentu pembelajarannya sama gitu, karena kita punya harapan atas kurikulum mata kuliah yang juga kita ajarkan sama dengan mahasiswa kita. Tapi untuk program internasional sendiri tuh kalau boleh saya bagi ke 2 poinnya secara garis besar. Yang membedakan program internasional di program PSHI atau Prodi HI itu adalah pertama pengalaman pembelajarannya, kedua adalah fasilitasnya. Kalau pengalaman pembelajaran itu udah jelas, kalau ada kata-kata internasional itu berarti bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris gitu. Artinya setiap hari mahasiswa kita itu memiliki terekspos gitu ya dengan bahan bacaan kuliah yang berbahasa Inggris, kemudian tugas-tugasnya dikerjakan dalam bahasa Inggris, lalu dosennya juga bicara dalam bahasa Inggris, ketika presentasi juga pakai bahasa Inggris, artinya full sampai lulus skripsi pakai bahasa Inggris. Itu pengalaman pembelajarannya dari sisi bahasa. Tidak hanya itu, karena kita punya kuota yang lebih terbatas dibanding dengan reguler, artinya pembelajaran di kelas IP itu mahasiswanya jauh lebih sedikit gitu. Biasanya hanya nggak sampai 30, 20 sampai 25 karena memang sebatas itu yang kita terima gitu. Artinya pembelajarannya lebih intensif dengan dosen-dosen yang ada gitu. Mereka bisa dapat, kebayang ya di kelas, kalau misalnya di kelas yang mahasiswa 60 orang dibanding dengan yang 20 orang, tentunya kita bisa lebih leluasa bertanya, lebih bisa nyaman untuk mengungkapkan pendapat. Kemudian kalau kita nggak ngerti, lebih enak ngobrol ke dosennya, dosen juga jadi lebih kenal biasanya sama kita gitu. Itu dari pengalaman pembelajaran. Kalau fasilitas sebenarnya agak banyak, mungkin nanti bisa kita gali satu persatu nih Pak Enggar. Tapi secara umum kita punya nih, yang pertama nih buat anak UI terutama, biasanya tiap awal semester itu pusing key in gitu ya, karena rebutan
mata kuliah yang asik, rebutan kelas yang dosennya enak dan nggak pagi-pagi banget gitu ya. Kalau udah kehabisan kuota udah nggak bisa ngambil mata kuliah yang diinginkan. Tapi kalau di IP rebutan itu nggak terjadi. Jadi anak IP itu tidak akan kehabisan kuota kelas dan mau ngambil mata kuliah pilihan apa aja yang ditawarkan oleh HI itu pasti bisa gitu. Selama walaupun hanya ada satu orang yang ngambil di kelas itu. Kalau di reguler kan misalnya ada kuota nih, oh kalau nggak cukup mahasiswa yang ngambil satu mata kuliah pilihan maka kelas itu akan ditutup. Kalau di IP walaupun cuma satu orang ya udah nanti one on one dengan dosen ngambil mata kuliah yang diminati itu gitu. Nah fasilitas lain mungkin beberapa hal yang boleh saya sebutkan, ada yang namanya bridging program, itu apa namanya yang membantu secara akademik untuk mahasiswa IP. IP itu international program, tadi kayaknya saya belum menjelaskan, kita biasa menyebutnya IP. Kemudian juga ada kita memfasilitasi bahan bacaan berbahasa Inggris dari penerbit-penerbit internasional seperti Bloomsbury dan Taylor and Francis, yang itu secara eksklusif dikurasi khusus untuk mahasiswa-mahasiswa IP oleh dosen-dosen di program studi hubungan internasional. Kemudian juga ada fasilitas setiap tahunnya mahasiswa kita minta untuk ikut simulasi tes kompetensi bahasa Inggris. Beberapa waktu yang lalu kita minta mereka tes simulasi IELTS gitu. Jadi karena ini kenapa penting, karena banyak banget yang mahasiswa ternyata udah mau lulus, mereka belum pernah tahu tes IELTS itu kayak apa bentuknya. Tapi anak IP baru masuk langsung kita minta untuk biar bisa mengukur kemampuan bahasa Inggris mereka. Terus hal apalagi ya, kita punya visiting professor dari universitas 500 teratas dunia. Sudah satu tahun terakhir kita punya dari National University of Singapore khusus untuk mengajar di international program. Ada beberapa program yang juga lagi kita rencanakan, belum berjalan tapi mudah-mudahan segera bisa diluncurkan, yaitu academic mentor khusus untuk mendampingi mahasiswa-mahasiswa IP belajar, dan juga karir mentoring untuk menyiapkan mereka ketika lulus nanti mau berkarir di mana. Panjang ya, kira-kira seperti itu Pak Enggar bedanya dari regular dan international program. Wah, banyak sekali ternyata. Banyak banget. Oke. Kalau mamanya dari penjelasan Bu Karina di sini tadi, salah satu yang kemudian cukup menantang bagi sebagian calon mahasiswa itu adalah bahasa. Ya. Yang mana di sini kelas dijalankan full bahasa Inggris. Nah, lalu kira-kira apa yang perlu disiapkan oleh calon mahasiswa yang ingin belajar di IP Hubungan Internasional UII, dan juga apa sih yang perlu dilakukan oleh mahasiswa IP untuk meningkatkan kapabilitas bahasanya, jadi bisa memaksimalkan peluang-peluang yang ada di dalam HIUI untuk meningkatkan kemampuan bahasa yang dimilikinya. Ya, jadi sebenarnya memang banyak ya ketika dengar kata-kata international program, bahasa Inggris ini apa, kalau kata itu video yang terkenal tuh nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, terus langsung mundur gitu. Jadi memang tadi sudah saya sampaikan bahwa memang pembelajarannya dalam bahasa Inggris gitu. Tapi bukan berarti IELTS-nya harus 7 dulu nih baru bisa masuk international program. Kita dari sejak awal international program di HI itu berdiri, kita punya mahasiswa yang kemampuan bahasa Inggrisnya memang bervariasi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa punya kemampuan bahasa Inggris, pengen banget nih bisa jago bahasa Inggris gitu. Kalau ditanya bisa nggak bahasa Inggris, saya bisa sih, tapi masih banyak yang kurang misalnya gitu, pas-pasan gitu ya. Justru jangan takut untuk masuk IP gitu. Karena kalau misalnya pengen berkembang dari sisi bahasa misalnya, kalau nggak masuk IP malah jadi kalau masuk IP malah jadi justru kemampuannya meningkat, dan itu saya saksikan sendiri di mahasiswa-mahasiswa kita yang baru masuk, yang awalnya bahkan mungkin ngomong itu banyak salah grammar atau banyak harus ngulang, harus terbata-bata. Semakin mereka belajar di IP karena exposure berbahasa Inggris itu tadi, mau nggak mau jadi langsung nyemplung gitu ya, mereka jadi bisa lebih cepat untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri, sehingga mau nggak mau kemampuannya juga meningkat gitu. Dan itu juga kita bantu dengan tadi ada tes bahasa Inggris yang setiap tahun kita minta mereka ambil, mereka jadi punya target gitu. Oh kalau lulus, saya sampai lulus kan berarti 4 kali ya, kalau setiap tahun 1 kali gitu. Jadi gimana caranya pas tes yang berikutnya mereka lebih tinggi dari yang sebelumnya gitu. Mahasiswa tentunya punya cara masing-masing ya, ada yang belajar bareng, ada yang mungkin ambil kursus di luar gitu. Tapi bahkan untuk yang penting datang ke kuliah dan dikasih bahan bacaan, terus bacaannya dipelajari dengan seksama gitu ya. Kalau nggak ngerti ya mungkin pakai kamus atau apa gitu, mau nggak mau mereka pasti jadi lebih bisa dan
tidak asing lagi menggunakan bahasa Inggris itu gitu. Wah. Gitu mungkin Pak Enggar. Menarik sekali ya. Berarti di sini kita tidak hanya belajar mengenai konsep hubungan internasional, Iya. tapi juga bahasa Inggris dan bahkan juga berkomunikasi. Betul. Jadi di sini teman-teman mendapatkan banyak hal selama mengikuti perkuliahan di international program. Lalu tadi menarik nih, ada satu program lagi yang tadi Bu Karina sebutkan, yaitu bridging program. Iya. Bridging program ini tadi dijelaskan ini diberikan kepada tahun-tahun awal. Tahun pertama bagi mahasiswa international program. Apa sih manfaat bridging program ini untuk meningkatkan kapabilitas atau upgrading dari mahasiswa IP? Jadi bridging program itu sebenarnya tidak khusus milik mahasiswa HI ya, bukan hanya di anak IP HI yang punya, tapi itu di tingkat Universitas Islam Indonesia ada menjadi fasilitas. Kemudian tergantung apakah programnya IP di masing-masing prodi itu mau menerapkan atau tidak. Kebetulan di HI kita menerapkan selama 2 semester 1 dan 2 gitu ya di tahun pertama. Seperti namanya bridging gitu ya. Ini adalah program untuk menjembatani mahasiswa dari ketika mereka SMA, mungkin cara belajar SMA yang masih rame-rame, masih sering ngerengek sama guru. Terus kalau tugas asal jadi gitu ya. Cuma ngerjain DLKS atau apalah gitu. Dengan masa pembelajaran di kuliah yang mungkin lebih serius, lebih mandiri, dan tentunya punya ekspektasi kualitas yang lebih punya standar yang lebih tinggi begitu. Nah, dalam konteks ini mereka di dalam program bridging itu biasanya diajarkan bagaimana sih membaca akademik gitu, reading, academic reading kan beda ya dengan kita misalnya baca komik atau webtoon atau apa gitu ya. Atau misalnya bagaimana caranya menulis paper, gimana sih caranya biar nggak plagiat gitu, caranya mengutip atau menuliskan referensi dengan benar. Terus bagaimana caranya presentasi ini kalau anak HI terutama ya, kalau kuliah pasti banyak presentasinya nih, bikin paper, bikin tugas apa, lalu presentasi rame-rame gitu. Apalagi kalau kuliahnya luring, kalau sekarang kan kita masih daring ya. Tapi kalau luring itu biasanya tiap kelas ada presentasi. Jadi diajarin ngomong public speaking juga dalam bahasa Inggris tentunya. Nah, ini yang membedakan karena bridging program ini nggak ada di program reguler gitu. Jadi program reguler mereka biasanya lebih mandiri untuk mencari itu, sementara di IP anak-anak IP-nya dikasih tahu melalui program bridging ini selama 1 tahun gitu. Wah, ini tentu saja sangat menggoda ya, karena di sini kita bahkan ada upgrading untuk kemampuan diri yang mana tidak hanya terkait dengan keilmuan ataupun komunikasi bahasa, namun hal-hal lainnya juga disiapkan untuk menjadi insan yang lebih unggul. Ya, dan di sini fasilitas-fasilitas ini tidak didapatkan di program reguler. Ya. Lalu kita sudah mendapatkan gambaran nih di IP itu kita mendapatkan fasilitas mulai dari bridging program, lalu ada tes simulasi IELTS secara reguler, bahkan mendatangkan tenaga pengajar dari universitas top 500 di dunia. Ada juga tadi direncanakan akan ada career mentoring dan academic mentoring. Nah, dengan berbagai fasilitas yang diberikan seperti itu, sebenarnya karakter lulusan apa sih yang ingin diharapkan dari lulusan atau alumni IP HIUI? Sebenarnya kalau profil atau karakter lulusan IP dan reguler itu sama ya. Kita punya empat profil lulusan, yaitu aktor di bidang diplomasi, aktor di bidang literasi, aktor di bidang advokasi, dan aktor di bidang technopreneur. Kalau nggak salah ada 4 itu. Jadi IP sebenarnya sama. Kita berharap mereka bisa berkarir. Kalau lulusan kan biasanya kalau HI pengen jadi diplomat, tapi tidak harus jadi diplomat, bisa juga misalnya mereka bekerja di NGO gitu, bisa juga mereka bekerja di MNC atau di startup gitu, atau mereka bisa juga menjadi peneliti, wartawan, dan seterusnya gitu ya, penulis misalnya. Nah, tapi harapan kita lulusan IP tentunya dengan exposure global yang mereka dapatkan dari sejak awal gitu ya, tidak hanya tadi bahasa, kemudian juga visiting profesor, tapi bahkan teman-teman di kelasnya juga tidak semuanya datang dari Indonesia gitu. Jadi bahkan mereka kalau di grup WhatsApp pun ngomongnya pakai bahasa Inggris, nggak cuma di kelas doang gitu, karena memang ada mahasiswa yang nggak ngerti bahasa Indonesia gitu. Nah, tentunya kita berharap ada competitive advantage yang dimiliki oleh mahasiswa atau lulusan
IP gitu ya, di mana mereka biasanya harusnya bisa lebih ready dengan hal-hal yang itu membutuhkan kompetensi yang mereka dapatkan dari exposure global itu. Misalnya nih, ini memang belum lulusan ya Pak Enggar, tapi baru saja ada program kompetisi pertukaran mahasiswa ke luar negeri yang itu dipromosi di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kemendikbud. Ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, alhamdulillah mahasiswa HI total ada 8 orang yang berangkat, tapi 5 diantaranya adalah mahasiswa IP gitu. Kenapa? Padahal kesempatan ini dibuka untuk semuanya gitu, dan sebenarnya dari sisi jumlah mahasiswa reguler kita lebih banyak daripada mahasiswa IP gitu. Tapi kok bisa anak IP yang lebih banyak berangkat? Karena mereka pertama tentunya kemampuan bahasa Inggris gitu. Kenapa misalnya nggak mungkin dong mau sekolah atau kuliah 1 semester di luar negeri nggak bisa bahasa Inggris atau terbatas gitu. Di mana-mana yang namanya kuliah di luar negeri pasti harus baca bahasa Inggris, dengerin dosen ngomong bahasa Inggris, diskusi dengan temannya pakai bahasa Inggris gitu. Nah itu di IP mereka udah ibaratnya udah nggak jadi PR lah gitu buat anak IP. Terus mereka di interview misalnya pakai bahasa Inggris nih, mereka tentunya lebih terbiasa dengan pola komunikasi seperti itu. Tentunya di reguler juga banyak yang nggak kalah jago gitu bahasa Inggrisnya, tapi mau nggak mau ada perbedaan dalam seberapa sering mereka terekspos dengan hal itu, sehingga ini menjadi keunggulan kompetitif mereka ketika nanti misalnya berkarir, mau langsung bekerja misalnya ataupun melanjutkan sekolah baik di dalam ataupun di luar negeri gitu. Wah, dengan berbagai keunggulan tersebut pasti ada nih sobat ngalir yang kemudian tertarik untuk bergabung ke dalam IP atau international program dari HIUI ini sendiri. Gimana sih caranya untuk bisa mendaftar ke IP HIUI? Ya, buat sobat ngalir yang masih SMA atau mungkin yang punya saudara yang bingung mau kuliah HI di mana ya gitu, tertarik sama HI gitu. Sebenarnya daftar di IP HIUI itu sama aja dengan daftar di program studi lain di UII. Teman-teman tinggal pilih nanti program internasional untuk program studi hubungan internasional gitu, karena kita ada 2 reguler dan internasional program. Jadi tesnya sama persis gitu. Soal-soalnya sama dengan yang reguler ataupun dengan yang IP, tinggal nanti mau satu-satunya cara masuk IP adalah karena dia memilih IP gitu, dan ya lolos gitu, ngerjain tesnya cukup untuk bisa diterima di IP gitu. Wah, ternyata nggak sulit ya untuk susah bergabung ke dalam international program. pmb.ui.ac.id ya, itu titipan panitia PMB. Ya, jangan lupa apabila ingin mendaftar ke international program dari hubungan internasional, langsung aja klik ke pmb.ui.ac.id. Nanti silahkan mengikuti pola seleksi yang dipilih. Lalu pertanyaan terakhir nih, dan sebagai penutup dan mungkin juga ditujukan ke calon-calon mahasiswa yang ingin bergabung. Kenapa harus kuliah di international program HIUI? Ya, tadi sebenarnya udah dibahas panjang lebar ya, karena tadi adanya keunggulan-keunggulan yang mungkin tidak didapatkan di tempat lain begitu. Adanya kesempatan untuk punya global exposure yang jauh lebih besar dibanding dengan program studi lain. Kemudian tadi ya fasilitas yang berbagai macam, punya bisa akses buku yang kalau dibeli mungkin harganya sama duit jajan sebulan kalah gitu duit jajannya gitu. Nah itu ada di IP HI, kemudian tadi bisa ketemu dengan visiting professor yang datang dari universitas-universitas yang berkualitas di top 500 world universities, dan banyak lagi. Jadi jangan ragu kalau misalnya punya teman-teman mungkin saya suka ngomongin politik, saya suka sesuatu yang sifatnya global, tadi ekonomi, global politics dan seterusnya. IP international program HIUI adalah salah satu pilihan yang bisa dipilih gitu. Wah, pembahasan yang cukup menarik. Semoga ya. Semoga informasi tersebut itu bisa membuka wawasan sobat ngalir, serta bisa mengurangi rasa penasaran dari sobat ngalir terkait dengan international program dari HIUI. Ini tadi sudah dijelaskan mulai dari apa saja sih fasilitas yang dimiliki, lalu ada bagaimana pengalaman pembelajaran yang didapatkan selama kuliah di international program HIUI,
Lalu sampai juga membahas bagaimana sih cara mendaftarnya, dan ternyata mendaftarnya sangat mudah sekali. Semoga informasi-informasi tersebut itu bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak Sobat Ngalir terkait dengan international program dari HIUII. Tidak terasa, kita sudah berada di penghujung episode ini. Jangan lupa untuk terus stay tune di Ngalir Talk Show melalui channel YouTube kami di Department of International Relations UII. Jangan lupa untuk like dan subscribe dari channel kami. Saya Enggar, saya pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.